Teman-teman, saat ini saya mau sharing sama teman-teman cara membuat ilustrasi Prucinta dan mengisi SPAJ serta melakukan closing via cekatan. Oke ya, kita mulai dari memilih di Proofforce, kita pilih ISQS dan ISPAJ. Oke, setelah itu kita akan masuk ke proposal baru ya. Lalu teman-teman lihat di tempat proposal baru, kita pilih apakah calon tertanggung dan pemegang polis adalah orang yang sama. Kalau orang yang sama, kita klik di tempat orang yang sama. Kalau dia orang yang berbeda, kita klik di tempat orang yang berbeda. Situasi seperti apa yang membuat dia menjadi orang berbeda? Misalnya, ini yang dibuatkan polis adalah anak. Lalu ibu menjadi pemegang polis, maka kita tulis orang lain. Tapi saat ini saya ambil contoh orang tertanggung dengan pemegang polis adalah orang yang sama. Saya klik ya. Setelah itu karena ini adalah contoh dari Prucinta, maka tujuannya adalah proteksi life. Karena Prucinta hanya mengcover jiwa. Lalu saya lanjutkan. Karena contoh di sini adalah Prucinta. Prucinta itu adalah produk tradisional dan dia produk syariah. Maka saya pilih tradisional dan syariah. Ya. Lalu waktu saya masuk ke data calon pemegang polis. Teman-teman, kalau data calon pemegang polisnya adalah nasabahnya kita yang sudah jadi nasabah kita, ya. Jadi maka kita klik di existing customer. Tapi kalau ini orang baru, maka kita tinggal tulis namanya saja ya. Misal kita tulis Ibu Prospek. Oke. Ya. Lalu kita masukkan nomor handphone. Teman-teman, nomor handphone ini jangan sampai salah karena nomor handphone ini krusial. Nomor handphone ini yang nanti akan untuk dikirim SMS. Kalau salah jadi nggak terima SMS nasabahnya ya. Lalu kita masukkan jenis kelamin, dia merokok apa bukan ya. Kalau dia merokok dalam 12 bulan terakhir, maka kita sebut dia perokok. Tapi kalau dia tidak merokok dalam 12 bulan terakhir, maka dia bukan perokok ya. Lalu masukkan tanggal lahir. Anggaplah kita masukkan tanggal lahirnya Oke ya. Lalu kita masukkan pekerjaan. Teman-teman, pekerjaan bisa pilih dari sini mau apa. Misalnya kita pilih pekerjaan manajer gitu ya. Oke, nanti kita keluar tuh manajer, kita tinggal pilih. Kelas pekerjaan akan otomatis keluar sendiri teman-teman. Setelah kita memilih si manajer tadi, pekerjaan tadi. Lalu status pernikahan kita tinggal pilih, misal kita pilih menikah. Lalu budget. Teman-teman, berapa anggaran? Ini teman-teman gak usah terlalu bingung karena ini hanya budget kok, gak harus sama persis dengan preminya dia. Jadi kita boleh klik aja budgetnya kita misal berapa. Misal saya anggap dia budgetnya 1 juta per bulan. Jadi saya klik 1 juta, lalu saya lanjutkan. Ya. Lalu masuk halaman berikutnya adalah alasan rekomendasi. Ini harus diisi. Teman-teman boleh tulis apa aja. Saya biasa suka tulis proteksi. Oke. Lanjutkan. Di Prucinta ada ditanya masa pembayaran premi. Ini berbeda-beda teman-teman. Kalau masa pembayaran premi ingat ya, karena jumlah preminya juga menjadi berbeda. Dan sampai Juni 2020, jika dia membayar preminya setengah tahun atau dia membayar tahunan, maka komisi yang kita terima juga berbeda loh ya. Ada ekstranya. Nah, lalu di sini ditanya berapa tambahan nilai tuna akhir tahun ke-20, iya atau tidak? Iya aja teman-teman. Tapi kalau kita klik iya, apa yang harus dilakukan? Kalau kita klik iya, maka kita harus memastikan dia menggunakan e-submission. Udah pasti dong, kan pakai Proofforce. E-police, ingat nanti pilihnya polis elektronik. E-transaction statement, ingat masukin email. Lalu pakai auto debit rekening atau auto debit kartu kredit. Dan polisnya jangan pernah lapse ya. Nanti kalau dia lakukan ini semua, maka dia akan dapatkan tambahan 10% dari semua uang yang dia pernah setor. Nah, lalu masa pembayaran itu 10 tahun, itu udah fix, jadi dia otomatis. Nah, di Prucinta kita tinggal menentukan manfaatnya dia mau berapa. Anggap deh saya mau 1 miliar nih pertanggungan saya. Lalu saya masukkan dong 1 miliar, lalu saya klik hitung.
Nah, saya lihat nih premi jadi berapa? Oh, preminya menjadi 2,3 loh. Wah, saya mah nggak cukup budget saya kalau 2,3. Saya maunya cuma 1 juta. Gimana dong? Ya udah, saya rubah aja di sininya, saya ganti. Saya ganti 500 deh. Oh, 1,3 jadi sebulan. Boleh deh. Ya udah. Kalau masih kurang ya rubah lagi kayak tadi ya teman-teman ya. Anggaplah saya mau deh 1,3, nggak beda jauh sama budget saya. Sorry ya tadi. Oke, saya lanjutkan. Habis ini jelas ya teman-teman ya. Nah, maka akan keluar seperti ini, namanya quick quote. Quick quote-nya ini adalah ilustrasinya. Nah, misalnya nyampe sini kita bilang, tapi saya pikir-pikir 1 miliar juga boleh nih kasih lihat ke nasabah. Saya mau rubah. Nggak usah rubah teman-teman, tapi tambahin aja. Kita bisa bikin sampai 3 ilustrasi. Nih, tinggal klik ditambah-tambah quick quote ya. Nanti, tapi let's say ini kali enggak ya contohnya. Anggaplah dia udah setuju. Oke deh, mau yang 500. Saya udah pilih nih mau yang ini. Lanjutkan. Habis itu ditanya, nasabah tuh udah pernah punya polis belum sih? Udah punyanya apa? Misal BPJS, ya udah klik aja BPJS. Terus lanjutkan. Ini adalah ilustrasi yang tadi. Kita tinggal lihat jadinya kayak gini ya. Lembar per lembarnya nanti kita belajar di tempat lain ya bagaimana cara membacanya. Lalu kita lanjutkan. Lalu sampai sini ada lembar tanda tangan. Karena kita mau melakukan cekatan, maka tanda tangannya juga berbeda ya teman-teman, perhatikan. Di sini kita tulis saya mengikuti rekomendasi, oke? Setelah itu, ini ada tanda tangan pemegang polis. Teman-teman jangan tanda tangan. Kalau tanda tangan di sini artinya nggak pakai cekatan, artinya ketemu face to face sama orangnya. Tapi kalau kita cekatan, maka kita lewatkan ini, lalu kita ke tanda tangan nanti. Oke, sampai sini adalah saya calon pemegang polis mengkonfirmasi bahwa saya kan apa nih? Oh, saya ini calon peserta utama yang diasuransikan. Karena tadi ingat nggak di halaman pertama saya jawab saya adalah pemegang polis dan tertanggung orang yang sama. Maka iya. Lalu berikutnya ditanya, calon kontributor adalah artinya yang bayar premi siapa? Oh, yang bayar premi saya sendiri. Ya udah, klik di tempat calon pemegang polis. Tapi kalau yang bayar premi adalah orang lain, misalnya suami saya, ya jawab aja di tempat yang lainnya ya. Lalu di bawahnya berikut lagi. Sebelum Anda melanjutkan pengisian SPAJ, mohon informasikan kepemilikan polis Anda sebelumnya. Nah ditanya nih, kamu nih dulu dalam setahun terakhir punya polis nggak sih di PRU yang lapse, yang surrender, atau yang turun premi lebih dari 25%? Kalau ada jawab iya, kalau tidak jawabnya tidak. Oh ada, tapi 10 tahun yang lalu ya jawabnya tidak. Karena yang ditanya adalah 365 hari. Berarti ya. Oke, terus tanya lagi. Ini adalah SPAJ pengganti bukan dari SPAJ yang kemarin udah diajuin orang sama. Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Oh tidak kok, saya tidak pernah bikin SPAJ sebelumnya. Jawabnya tidak ya. Lanjutkan. Nah, kita akan masuk ke data-data pribadi. Nah, ini data informasi. Data informasi pribadi, kalau teman-teman lihat nih, namanya udah langsung muncul kan? Tanggal lahirnya muncul. Kita tinggal masukin kota kelahiran. Misalnya kita masukkan kota Jakarta, ya kan? Terus tanggal kelahirannya kan sama lagi. Jenis kelamin, menikah udah yang tadi. Agama masukin. Udah. Terus nanti diminta apa? Kartu identitas nomor, masukin aja. Oke ya, berlaku seumur hidup. Terus ditanya, pendidikan formalnya apa? Oh, misalnya Universitas S1. Terus ditanya, status domisili, wajib pajak, NPWP. Pekerjaan teman-teman gak usah isi gak apa-apa. Kalau mau isi boleh, kalau gak mau isi juga gak apa-apa. Nah, tempat tinggal, misalnya kita isi ya, Indonesia. Kan ditanya alamat, tulis deh. Misalnya saya tulis di sini. Oke, terus saya masukin RT-nya. RT-nya harus saya masukin ya teman-teman. Ini ada kok di KTP, nggak usah susah-susah ya. Nah kilometer nggak ada, masukin aja 0. Tapi harus diisi, jangan nggak diisi. Kode pos kalau kalian nggak tahu, cari di Google. Tapi kalau kita udah tahu, kita masukin. Oke, waktu kita masukin kode pos, apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman lihat deh.
ting, kecamatannya muncul, provinsinya muncul. Yang nggak ada cuma kelurahan. Tinggal kita masukin aja kelurahannya, kita tulis ya. Kalau nggak tahu gimana, Google lah ya. Tapi kalau kelurahan sih di KTP juga udah ada. Kan kita minta dulu KTP-nya ya. Oke. Nih, nomor telepon rumah nggak ada, ya udah kosongin aja. Habis itu handphone harus ada. Nah, ini nomor yang tadi kan nge-link, makanya jangan salah ngisi yang tadi. Alamat surat menyurat, kita klik mau kemana, lalu ini penghasilan. Penghasilannya kita klik deh, misalnya kita pilih ini. Teman-teman juga hati-hati ya waktu ngisi penghasilan. Jangan orang penghasilannya sama preminya gedean preminya ya. Ya nggak boleh dong, udah pasti akan ditolak polisnya. Gimana cara ngisinya penghasilan? Maksimum premi dia, maksimum ya, semua premi dia di Prudential harus maksimum 30% dari dia punya income ya. Kalau enggak pasti nanti ditanya dokumen lain. Ditanya nih sumber penghasilannya apa. Misalnya saya tulis gaji ya. Nah, email tuh penting teman-teman, harus isi. Misalnya saya tulis Oke. Nah, terus di sini, apakah Anda ingin menerima polis elektronik? Teman-teman ingat tadi kan mau minta yang tambahan 10%. Iya, harus kita klik di tempat polis elektronik, jangan polis non elektronik ya. Terus Anda ingin menerima ringkasan polis? Iya, melalui tenaga pemasar aja, jangan kurir. Kalau tenaga pemasar itu kan artinya ke kita. Jadi kita yang bisa ngasih nanti ya. Terus tanya, calon pemegang polis, apakah juga peserta yang diasuransikan pada polis lain di PT Prudential atau perusahaan asuransi jiwa lain. Jadi ditanya gini, ini orang punya polis lain nggak sih? Gampangnya gitu aja deh. Punya polis nggak di Pru atau di asuransi lain? Kalau iya kita klik iya nih. Nanti muncul tuh, semua harus kita isi. Tapi kalau tidak, nggak punya kok, dia baru beli. Ya udah, jawabnya tidak. Ya, terus lanjutkan. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke step berikutnya, data kesehatan. Data kesehatan itu adalah tanya gini. Intinya nih pertanyaan, ntar teman-teman baca ya. Tapi pertanyaan adalah jawabnya kudu jujur ya gitu. Kudu lengkap ya. Kalau nggak jujur, nggak lengkap, ini bisa keputusan underwritingnya bisa jadi salah. Bisa jadi polis, bisa dibatalin. Jadi kita klik yes, setuju. Habis itu tanya, punya hobi berbahaya nggak? Hobinya ngapain? Nah, ada nggak hobi yang berbahaya seperti ini? Mendaki gunung, olahraga bermotor, selancar air, menyelam, terbang layang, resiko tinggi. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya jawabnya tidak. Oh enggak, hobi saya tidur doang. Ya itu kan nggak berbahaya. Jadi klik tidak berbahaya ya. Oke, lanjutkan. Habis itu tanya tinggi sama berat. Nah ini untuk tahu apa? Untuk tahu teman-teman dia overweight, underweight atau dia oke beratnya. Nah minta sama leader kalian tabel berat badan, berat dan tinggi berat badan yang ideal ya. Nah ini contoh dan cek di situ dia overweight apa enggak. Nah di sini misalnya saya tulisin deh, misalnya beratnya 162 dan 6, misalnya tingginya 162, beratnya 62. Terus ditanya dia ngerokok nggak? Ingat yang tadi ya, kan kita bikin ilustrasi tadi ngerokok apa enggak. Kalau kita udah bilang nggak merokok ya di sini juga enggak. Kalau di sono merokok ya sini ngerokok gitu ya. Tidak misalnya. Terus tanya, dia minum alkohol nggak? Minum alkohol tuh berapa banyak sih patokannya? Patokannya gini loh. Dia minum kapan terakhir kali ditanya. Kapan sih terakhir kali dia minum 4 tuh? 4 atau lebih dari misalnya 1 kaleng bir atau 1 sloki minuman keras gitu ya. Ya kalau tidak jawabnya tidak, tinggal lihat aja, tinggal baca aja ya teman-teman ya. Lalu tanya berikutnya, ada menggunakan obat terlarang nggak, narkoba atau bahan aktif dalam 5 tahun terakhir? Aduh serem deh ya, jangan cari nasabah begini. Jawabnya tidak misalnya ya. Terus udah lanjutkan. Habis ke sono, nah terus tanya riwayat keluarga. Riwayat keluarga ditanya teman-teman, keluarga kandung atau keluarga kandung kita gitu ya, ada nggak nih yang sakit seperti ini di bawah usia 60? Teman-teman perhatiin jenis penyakitnya, bukan yang di sini ya, tapi yang di SPAJ-nya teman-teman. Kenapa? Karena kadang berbeda-beda, cewek apa cowok berbeda, umur juga berbeda. Jadi teman-teman perhatikan berdasarkan list penyakit yang ada di SPAJ teman-teman. Ini hanya contoh yang di sini ya. Ada nggak yang sakit seperti ini?
Kalau tidak ada ya jawab tidak. Kalau iya gimana? Ya kita tinggal tulis iya, nanti akan muncul tuh. Siapa? Ditanya lebih lanjut ya. Kalau tidak kita jawab tidak. Lanjutkan. Saya asumsi tidak ya. Nah, terus ditanya sekarang riwayat penyakit. Dia tanya ya di sini. Calon peserta yang diasuransikan tidak perlu memberitahukan kondisi berikut untuk pernyataan kesehatan selanjutnya apabila calon peserta yang diasuransikan telah sembuh total tanpa timbul komplikasi. Jadi kalau udah sembuh total ya sudah, nggak usah isi. Tapi kalau sakit ya isi gitu ya. Nah, ini sini ada pertanyaan. Apakah calon peserta yang diasuransikan pernah mengidap kanker, karsinoma in situ, gagal ginjal, diabetes, stroke, TIA, jantung? Pernah nggak? Kalau pernah jawab iya. Kalau tidak jawab tidak. Ya, dia tanya pernah tidak. Kalau pernah jawabannya iya. Misal saya bilang, misal nasabahnya ini bersih, tidak ada apa-apa, jawab tidak. Ya. Terus lalu tanya. Nah, baru ini di sini baru ditanya 5 tahun terakhir. Tadi bukan 5 tahun terakhir. Tadi ditanya pernah atau tidak ya. Kalau ini 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir ada nggak mengalami sakit-sakit yang seperti ini? Didiagnos, gejala, konsultasi. Nah, penyakitnya apa? Penyakitnya teman-teman juga kudu lihat di SPAJ-nya teman-teman lagi. Nggak harus selalu sama persis seperti ini ya teman-teman ya. Bisa beda-beda ya. Kalau saya di sini asumsi nasabah saya bersih, jadi saya jawab tidak. Lalu tanya lagi, apakah dalam 5 tahun terakhir pernah nggak masuk kerja 1 minggu, dirawat 2 minggu, lakukan one day care, atau disarankan konsultasi dapat nasihat medis sama dokter? Kalau pernah jawab iya, maka nanti muncul tuh mesti isi apa aja ya. Kalau tidak jawab tidak. Ditanya lagi, 5 tahun terakhir pernah nggak mengalami gangguan penyakit ini? Demam berdarah, tipes dan lain-lain. Kalau iya kita klik iya, kalau tidak kita jawab tidak. Oke. Lalu tanya lagi, kita ada nasabahnya ada keterbatasan fisik nggak? Tuli, buta ya. Kalau ada jawab iya, nanti tanya tuh. Kalau tidak jawab tidak. Lalu saya tanya lagi, ya. Ada nggak ngalamin gejala atau tanda-tanda atau termasuk penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebab, yang belum mendapat nasihat medis? Ada nggak? Kalau ada kita kasih tahu, oh gejala apa ya? Kalau nggak ada jawabannya tidak ya. Ditanya lagi, lagi menjalani atau lagi menunggu atau dianjurkan nggak menjalani pemeriksaan kesehatan selain untuk pengajuan polis ini? Kalau iya jawab iya, tuh tanya mesti isi nih. Kalau tidak jawab tidak ya. Tanya lagi hamil nggak? Kalau iya jawab iya, tuh. Kalau tidak jawab tidak. Oke? Lanjutkan adalah mau lakukan top up nggak? Teman-teman, karena kita produk Prucinta udah nggak ada top upan, jadi udah pasti otomatis jawabannya tidak. Lanjutkan. Ini adalah ahli waris. Karena dia produk Prucinta, maka akan ditanya ini, setelah polis terbit, berminat untuk ngikut program wakaf nggak? Kalau tidak, jawab tidak. Kalau iya, jawab iya. Nah, setelah itu masukkan nama ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ahli waris adalah harus berhubungan, punya keterikatan asuransi sama orang yang diasuransikan. Misalnya suami kasih ke istrinya, istri kasih ke suaminya, orang tua kasih ke anaknya, anak kasih ke orang tuanya gitu ya, kurang lebih gitu. Mau ngasih ke pacar boleh nggak? Nggak boleh, merit dulu ya. Jadi kalau ini misalnya tadi istri saya kasih suami gitu ya. Terus misalnya saya tulis, berarti tanya itu siapa? Oh suami. Nah, terus udah gitu otomatis keluar jenis pengalamannya. Lalu misal cari tanggal lahirnya berapa. Anggaplah saya bikin tanggal lahirnya 69. Lalu berapa persen? Anggap saya masukin 100%. Kalau mau nambah boleh nggak? Boleh. Misal 50% anaknya berapa? Boleh ya. Lanjutkan. Nah, sampai di sini teman-teman bedanya. Kalau karena kita mau closing via cekatan itu kan artinya tanpa tatap muka. Maka ditanya, apakah Anda ingin mengirim dan menerima persetujuan penawaran SPAJ kepada nasabah dengan tatap muka virtual? Jawabnya iya. Ya, habis jawab iya, kita wajib melampirkan screen capture video call dengan nasabah. Apa yang dilakukan teman-teman? Oh, jadi gini, saya ambil saya punya saya udah, tadi kan saya lagi videoan, lagi teleponan sama nasabah saya. Lalu saya capture, contohnya kayak apa? Kayak gini teman-teman ya contohnya. Ini dia nih.
Nih, contohnya kayak gini ya. Saya udah tadi videoan call sama agentnya. Lalu saya capture fotonya kayak gini. Kan ada di galeri saya. Nah, saya sekarang masukin ke saya punya Proofr. Masukin, ambil di sini. Video call, lalu ambil foto. Ambil foto yang mana? Ambil foto yang tadi yang saya tunjukin. Galeri. Saya cari fotonya mana. Oh, ini. Saya klik. Udah. Terus saya tinggal klik ini. Saya memastikan bahwa dokumen identitas saya unggah jelas dapat dibaca. Saya memastikan verifikasi sesuai dengan KTP melalui ini. Udah, lanjutkan. Tanya, mau ngisi amendment nggak? Apa itu amendment? Amendment itu adalah kalau misalnya tadi saya ngisi kayaknya ada salah, ada kurang. Oh, tulisannya nggak cukup, penyakitnya banyak ternyata nggak cukup. Ya saya klik di sini amendment. Nih ngisi nih sini. Atau pokoknya ada apapun yang tadi di SP aja tidak ada pertanyaannya, tapi saya rasa saya pengen ngomong deh, tulis di amendment. Atau tadi saya nulisnya nomornya alamatnya kurang panjang, kurang takut nggak nyampe, nah, saya tulis di amendment. Tapi kalau nggak ada ya udah tinggal klik tidak, terus lanjutkan. Habis itu yes, masuk selesai ya. Ini semua saya baca ya, saya baca anggap nih saya udah baca semua, oke? Terus ditanya, saya setuju memberikan, nah teman-teman lihat ya di bawah ini masih abu-abu kan, yang saya tunjukin ini yang Anda harus membacanya masih abu-abu, artinya belum bisa lanjut, dia harus statusnya J merah, berarti ada yang kurang nih, apa saya cari. Saya setuju memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengalokasikan porsi surplus underwriting yang saya terima sesuai dengan pilihan saya di bawah ini. Oh, mau ngapain ya duitnya? Ini kan produk produk syariah. Jadinya ada surplus underwriting. Apa itu surplus underwriting? Teman-teman ikutin kelasnya ya, kelas syariah. Nah, saya nggak jelasin di sini. Tapi misalnya saya mau surplus syariah itu dikembalikan dalam mengembalikan jumlah yang diterima ke dana tabaru. Ya udah saya klik. Nah, terus lihat deh, bawahnya jadi merah kan? Kalau udah merah artinya yes, saya bisa meneruskan. Nah, teman-teman lihat di sini. Bedanya karena kita pakai virtual tadi, lihat nggak ada tanda tangannya nasabah. Tanda tangannya cuma tanda tangannya tenaga pemasaran. Karena kan memang cuma kita kan, ya udah jadi kita klik nih mau tanda tangan, ini nggak bisa nih, gimana nih, masih abu-abu, klik dulu tanda tangan, lalu kita klik gitu ya, bikin tanda tangan, pakai jari juga bisa kok. Habis itu kita klik simpan, nah lihat tanggalnya langsung muncul, tinggal tulis tempat, jangan lupa tulisin tempatnya ya. Habis itu kita turun ke bawah, terus kita bisa lanjutkan. Nah, lanjut lagi ke bawah sama teman-teman. Terus turun ke bawah. Nah, ini saya telah membaca, menyetujui tenaga pemasaran. Nah, ini tantangan lagi tenaga pemasaran. Klik tanda tangan yang merah ini. Tantangan pakai jari bisa. Habis itu simpan. Lihat udah muncul tanggalnya otomatis. Lalu tinggal tulis Jakarta. Oke? Habis itu saya selaku tenaga pemasaran. Udah, nah lihat teman-teman. Ini merah. Ya, kalau misalnya tadi saya nggak ngeklik nih. Mana yang saya nggak klik ya? Pokoknya teman-teman lihat deh, kalau ini yang nggak merah, berarti ada yang kurang di atas tadi, ya. Tapi kalau dia merah, kita udah bisa lanjutin lagi. Nah, teman-teman lihat tuh, Anda memiliki 0 data. Kalau di sininya masih yang tulisan submit masih belum merah, masih abu-abu, itu artinya pasti ada yang belum lengkap. Wah, kalau kayak gitu nanti di sini gimana tulisannya? Tulisannya di sini, Anda memiliki 10 data misalnya yang belum dilengkapi. Terus bingung dong nyari kemana? Nggak usah bingung teman-teman. Ini ada yang panah ini nih, panah segitiga. Teman-teman turunin. Teman-teman lihat deh. Ini dari ujung sampai ujung, ini hijaunya centang hijau semua kan, artinya ini udah beres. Karena dia centangnya ada satu yang warna merah, artinya yang merah itu doang yang salah, tinggal diklik aja. Kalau ini centangnya udah hijau semua, berarti udah beres, ya. Oke, let's say ini udah beres semua, ya udah, saya kan terpaksa harus balik lagi ke sini tuh. Lanjutkan ya udah, ya, saya balik lagi tuh. Udah sama kayak tadi ya, tinggal klik-klik aja, lanjutin lagi. Nah tuh lihat kan, belum merah kan? Oh kita lihat apa nih yang belum? Apa yang belum ya? Oh ini nih ternyata saya belum ngeklik 2 ini. Lihat masih belum juga apa? Oh ini saya belum ngeklik ini. Nah habis itu lanjutkan ya. Udah beres, tinggal klik submit deh. Kita submit ya. Anda yakin ingin submit? Ya, oke. Kalau diklik iya nanti masuk ke UE. Ya, oke. Ini jangan diklik.
Teman-teman kalau mau klik iya, tinggal klik iya. Nanti teman-teman muncul buletan merah, ada nomor SPAJ, itu di capture. Oke? Thank you teman-teman.